Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Setelah di pertemuan kemarin kalian mencatat, hari ini ibu akan menjelaskan materi termokimia, mulai dari entalpi dan perubahan entalpi, kemudian sistem dan lingkungan. Nah, kalian kemarin sudah mengirimkan voice note ke ibu, cuma ada masih beberapa orang yang mengirimkan. Nah, lihat di sini, entalpi itu adalah jumlah kalori yang terkandung dalam suatu materi. Entalpi itu tidak bisa diukur, tetapi hanya perubahannya yang diukur. Nah, bab termokimia ini secara bahasa, termo itu artinya panas, kimia ya kimia. Jadi, termokimia itu ilmu kimia yang mempelajari tentang panas. Nah, entalpi itu apa? Entalpi tadi jumlah kalori yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan kamu punya kemampuan untuk berlari ke Dangder dari Bayubud misalkan. Nah, energi kamu itu tidak bisa diukur. Oh, misalkan energinya Rizky itu 30 kilokalori, tidak bisa. Tetapi yang hanya diukur apa? Perubahannya. Berapa lama dari lari dari Bayubud ke Dangder. Nah, itu kan ada perubahan di sana. Yang diukur hanya perubahannya saja. Nah, kemudian ada perubahan entalpi itu penambahan atau pengurangan energi suatu zat dalam suatu proses perubahan energi yang berlangsung pada tekanan tetap. Ya, tadi kata ibu, yang diukur bukan jumlah kalorinya. Kita tidak bisa melihat jumlah kalori dari seseorang, tetapi kita bisa melihat perubahannya. Berapa yang berubah dari lari dari Bayubud ke Dangder Kulon. Nah, itu yang bisa dihitung perubahannya. Makanya delta H reaksi itu reaksi akhir dikurangi reaksi preaksi. Artinya nanti berapa energi di akhir dikurangi dari energi awal. Waktu akhir dikurangi waktu awal. Maka yang dihitung misalkan waktu akhirnya jam 10, waktu awalnya 10.15. Oh, berarti jarak lari dari Bayubud ke Dangder itu 15 menit. Nah, itu mungkin perubahannya seperti itu. Ini ibu untuk mendekatkan pemahamannya ya. Nah, yang kedua sistem dan lingkungan. Sistem itu sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Di sini ada sistem dan lingkungan. Sistem itu yang menjadi pusat perhatian. Kemudian zat atau proses yang sedang dipelajari perubahan energinya. Nah, sistem itu artisnya. Lingkungan kita penonton. Sistem itu artis, lingkungan kita penonton. Nah, atau lingkungan itu adalah di luar sistem. Segala sesuatu yang di luar sistem, maka itu adalah lingkungan. Lihat di sini sistemnya itu larutan HCl, maka lingkungannya itu ya lingkungan sekitar. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Apa itu reaksi ekso? Ekso itu keluar atau membebaskan kalor. Kalau endo itu masuk atau menyerap kalor. Nah, kalau reaksi eksoterm itu reaksi yang menghasilkan atau membebaskan kalor, di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem dari dalam ke lingkungan sehingga menjadi lebih panas. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian punya apu ya, terang apu nu lagi ngacetnya, coba kalian kasih air, kemudian nanti akan bagaimana keluarnya, bagaimana akan terasa di tempat misalkan si di apu nate dikoceken dina ember. Apa yang terjadi? Ember itu pasti akan kalian merasakan panas. Nah, maka nanti tandanya delta H-nya itu adalah negatif. Tuh, lihat delta H min atau berkurang. Itu di eksoterm. Kalau endoterm reaksi yang menyerap atau menerima kalor. Nah, tadi eksoterm contohnya juga adalah bom atom. Bom atom itu kan mengeluarkan panas ya. Jadi dari sistem ke lingkungan itu mengeluarkan panas. Yang kedua ada reaksi endoterm, ada reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor, di mana terjadi perpindahan dari lingkungan ke sistem. Jadi suhu lingkungannya turun dan menjadi lebih panas. Karena itu entalpi ini bertanda positif. Apa contohnya endoterm?
Endoterm itu contohnya kamu punya sitrun, tahu ya sitrun biasa dianggo ngadamel es. Beri air kemudian kamu pegang wadahnya. Maka suhu lingkungan itu akan panas. Kamu akan merasakan dingin di saat memegang wadah yang diisi oleh air sitrun. Kenapa? Karena lingkungan atau tangan kamu panas. Nah, itu namanya endoterm. Jadi suhu panas lingkungan itu terserap ke dalam sistem. Oke. Kemudian persamaan termokimia, persamaan reaksi yang mengikutsertakan nilai delta H nanti. Untuk persamaan reaksi kita nanti, nah ini dulu jenis-jenis entalpi. Jenis-jenis entalpi itu ada 3. Yang pertama delta H pembentukan standar, yang kedua delta H penguraian, yang ketiga delta H pembakaran. Ini kamu harus ingat kata kuncinya: pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Dimana delta H pembentukan itu delta HF atau formation ya, formation. Delta H pembentukan standar itu reaksi kalor yang dibebaskan untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ingat, lihat bagaimana membentuk suatu HCl. Lihat contoh. Membentuk HCl itu dari H2 ditambah Cl2 menjadi HCl. Kenapa ini setengah H2 dan setengah Cl2? Karena nanti yang dibentuknya harus berapa mol? Harus 1 mol. Nah, delta HF itu formation ya. Jadi membentuk HCl itu dari H2 dan Cl2. Ingat, pembentukan dari unsur-unsurnya. Nah, yang kedua delta H penguraian standar. Delta H penguraian standar itu ada jumlah kalori yang diterima untuk menguraikan. Kalau menguraikan mah dari 1 menjadi 2 atau 3 ya. Kalau membentuk dari 2, 3 menjadi 1. Ini sebaliknya dari delta H pembentukan. Nah, di mana kita ambil contoh, lihat HCl-nya sekarang. HCl diuraikan menjadi setengah H2 dan setengah Cl2. Kenapa sih Bu harus setengah, nggak 1 aja? Berarti hanya diduakan di sebelah kiri. Tidak, karena yang diuraikan harus 1 mol, koefisiennya harus 1, makanya nanti setengah H2 dan Cl2, delta H-nya plus AKJ. Yang ketiga delta H pembakaran standar. Oh iya, tadi delta H penguraian itu D. D itu decomposition ya, D itu decomposition penguraian. Yang ketiga delta H pembakaran standar atau delta HC. C itu combustion, di mana jumlah kalori yang dibebaskan untuk proses penguraian 1 mol senyawa pada keadaan standar. Nah, kamu harus ingat kalau delta H pembakaran di sini ada CH4 ditambah O2 menjadi 2H2O tambah CO2. Reaksi pembakaran itu pasti reaksinya seperti ini, cuma yang depannya CH4-nya itu CXHY nanti itu bisa dirubah pakai apapun, mau C2H6, mau C2H4, mau C5H10. Nah, ini boleh. Yang berubah hanya yang depannya saja. Kalau 2O2 menjadi 2H2O dan CO2 itu pasti reaksi pembakaran seperti itu. Cuma nanti kita tinggal menguraikan saja. Nah, nanti Ibu akan kasih contoh untuk proses pengerjaannya ya sekarang ya. Mungkin sekian anak-anak, nanti Ibu akan kasih contoh. Perhatikan video selanjutnya ya.